Rusia bergerak maju rebutan pemukiman hingga hancurkan rudal HIMARS buatan AS. Российских вооруженных сил ведет боевые действия за владение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутов. Наносит огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резерву. В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области. Также высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки. Ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося? Одразу. Як в Індонезії завершився перший день саміту «двадцятки», найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулись. Росії кажуть про мир, а вона ракету. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan operasi militer khusus. Tindakan ofensif pasukan Rusia bahkan berhasil menguasai pemukiman Andreevka di Donetsk, Ukraina. Di arah Kupiansk, tembakan artileri, senjata berat, dan serangan penerbangan militer Rusia menggagalkan upaya Ukraina yang akan menyerang pemukiman Kuzemovka di Luhansk. Lebih dari 60 prajurit Ukraina, 6 tank, 5 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan lapis baja dihancurkan, tulis laporan resmi Rusia Jumat 2 Desember 2022. Di arah Krasnolimansky, sebuah kompi taktis Angkatan Bersenjata Ukraina terkena tembakan di area pemukiman Stelmakovka, Luhansk. Selain itu, upaya pasukan Kiev untuk menyerang ke arah pemukiman Servonopopovka di Luhansk digagalkan oleh tembakan artileri dan serangan udara Rusia. Kerugian musuh per hari ke arah ini berjumlah 20 prajurit Ukraina tewas dan terluka, 1 tank dan 4 kendaraan tempur lapis baja. Sementara itu, dari arah Donetsk Selatan, unit Angkatan Bersenjata Ukraina gagal mencoba melakukan serangan balik terhadap posisi pasukan Rusia di area pemukiman Novomikhailovka dan Vladimirovka. Semua serangan balik berhasil dipukul mundur, pasukan Ukraina didorong kembali ke posisi semula. Adapun penerbangan operasional taktis dan militer, pasukan misil dan artileri menghancurkan 3 titik penempatan sementara unit tentara bayaran asing di wilayah pemukiman Slavian Donetsk, serta 85 unit artileri dalam posisi tembak, tenaga kerja dan peralatan militer di 162 daerah. Selama pertarungan kontra baterai di area pemukiman Orekovatka Donetsk, Rusia berhasil mengenai pemasangan sistem roket peluncur ganda HIMARS Amerika. Di daerah pemukiman Krivaya Luka dan Markovo dari Republik Rakyat Donetsk, 2 radar kontra baterai AN-TPK-37 buatan AS dihancurkan. 3 depot rudal dan senjata artileri serta amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di area pemukiman Volnoye Pole Donetsk dan Orekov di wilayah Zaporozhye. Selain itu, sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 kendaraan udara tak berawak Ukraina di area permukiman Sitlovka, Servonopovka di Luhansk dan kota Donetsk dalam sehari. 8 roket dari sistem peluncur roket berganda HIMARS dan Vilka dicegat di wilayah pemukiman Svatovo di Luhansk, Novoye di wilayah Zaporozhye, Zelenigay dan Zdanovka di Donetsk. Secara total sejak awal operasi militer khusus, 334 pesawat, 177 helikopter, 2.592 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat, 6.930 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 905 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncur roket, 3.642 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.431 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur. Pasukan Rusia mencoba bergerak maju di timur. Militer Ukraina mengatakan pasukan Rusia mencoba bergerak maju di wilayah timur dan melatih tank, tembakan mortir dan artileri di Kherson. Sementara Barat mencoba mendukung Ukraina dalam menghadapi tetangganya Rusia. Pentagon mengatakan Washington menandatangani kontrak dengan Raytheon
senilai 1,2 miliar dolar untuk sistem pertahanan nasional Advanced Surface to Air Missile System atau NASAMS yang akan dikirim ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan negaranya membutuhkan sistem pertahanan Patriot dari Amerika Serikat untuk melindungi infrastruktur sipilnya. Rusia menghujani infrastruktur Ukraina sejak awal musim dingin. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin memfokuskan kemarahan dan tembakannya ke masyarakat sipil Ukraina. Dia memperingatkan strategi Rusia memecah pendukung Ukraina akan gagal. Memanas, air, listrik yang menjadi target-target baru Presiden Putin, ia menghantamnya dengan keras. Ini kebrutalan terhadap rakyat Ukraina, tindakan barbar, kata Blinken dalam konferensi pers di Bucharest pada Rabu 30 November 2022. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan 2 hari Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan di pertemuan itu para menteri luar negeri NATO berjanji akan membantu Moldova, Georgia, dan Bosnia Herzegovina yang turut menghadapi tekanan dari Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan hasil pertemuan ini menunjukkan NATO jelas tidak tertarik pada solusi politik dan diplomatik di Ukraina. Rusia menyebut invasinya ke Ukraina 9 bulan yang lalu sebagai operasi militer khusus untuk menyingkirkan nasionalis Ukraina yang mereka anggap berbahaya. Ukraina dan sekutu-sekutunya di barat menuduh Rusia menggelar serangan tanpa provokasi untuk merebut wilayah negara tetangga. Ukraina memerintahkan semua kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk memperketat keamanannya setelah 2 surat bom dikirimkan ke Duta Besar Ukraina di Madrid dan perusahaan Spanyol yang menyumbangkan peluncur roket ke Ukraina. Kepolisian Spanyol mengatakan mereka sedang menyelidiki kemungkinan hubungan 2 bom tersebut. 1 orang penjaga keamanan kedutaan terluka akibat surat bom itu. Jenderal Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pasukan Rusia berusaha bergerak maju di wilayah Donetsk Timur yang merupakan medan pertempuran paling sengit saat ini di Ukraina. Pasukan Rusia menembaki beberapa kota termasuk Bakhmut dan kota di dekatnya Soledar dan Opitne. Di garis pertempuran sebelah selatan, pasukan Rusia mengambil posisi bertahan dan melatih tank, tembakan mortir dan artileri ke arah posisi Ukraina di ibu kota wilayah Kherson yang Rusia tinggalkan pada awal November lalu. Militer mengatakan aktivitas pertempuran juga dilaporkan terjadi di barat daya dan tengah Ukraina. Kebenaran laporan di lapangan belum dapat diverifikasi secara mandiri. Kami menganalisa niat dari penjajah dan bersiap mengambil tindakan balasan yang lebih kuat dibandingkan yang terjadi saat ini, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya Rabu kemarin. Deputi Administrasi Kantor Presiden Ukraina Kirilo Timoshenko mengatakan listrik